Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Zulkarnain Wisnu Isa. Saya mahasiswa aktif Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Bait Saiful Rizal MPD. Oke, saya akan mempresentasikan apa saja yang saya dapat di mata kuliah pengantar pendidikan. Sebelumnya, di mata kuliah pengantar pendidikan kita dibagi 10 kelompok. Yang pertama, kelompok 1 hakikat manusia perkembangan sampai dengan kelompok 10 yaitu pendidikan teknologi sistem informasi. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 itu hakikat manusia dan perkembangan. Yang saya dapat dari pertemuan di presentasi kelompok 1 yaitu sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri karakteristik yang prinsipil membedakan manusia dari hewan. Wujud sifat hakikat manusia terbagi atas 3, kemampuan menyadari diri, kemampuan berinteraksi, dan kata hati. Oke, selanjutnya di kelompok 2. Kelompok 2 itu pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Pendidikan adalah proses untuk memberikan manusia berbagai macam situasi yang bertujuan memberdayakan diri. Proses pendidikan melibatkan banyak hal, yaitu peserta didik, pendidik, interaksi eduktif, tujuan pendidikan, materi pendidikan, alat dan metode, lingkungan pendidikan. Oke, selanjutnya di kelompok 3, yaitu landasan dan asas pendidikan serta penerapannya. Oke, macam-macam landasan pendidikan. Terdapat 5 macam landasan pendidikan, yakni landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan hukum, landasan kultural, landasan psikologis. Arti asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar tumpuan berpikir baik pada tahap perancang maupun pelaksanaan pendidikan. Selanjutnya di kelompok 4, perkiraan dan antisipasi terdapat masyarakat masa depan. Nah, yang saya dapat di kelompok 4 itu beberapa karakteristik umum yang dijadikan petunjuk sebagai ciri masyarakat di masa depan. Beberapa diantaranya adalah kecenderungan globalisasi yang makin kuat, perkembangan iptek yang makin cepat, perkembangan arus informasi yang semakin padat dan cepat, lalu kebutuhan atau ketentuan peningkatan layanan profesional dalam berbagai segi kehidupan manusia. Selanjutnya di kelompok 5, yaitu judulnya pengertian fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. Yang saya dapat di materi kelompok 5 ini, yaitu fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. Selanjutnya di kelompok 6, aliran-aliran pendidikan. Oke. Selanjutnya di kelompok 7, permasalahan pendidikan. Ada beberapa jenis masalah di pendidikan, yaitu masalah pemerataan pendidikan, masalah efisiensi pendidikan, masalah relevansi pendidikan, dan juga masalah mutu pendidikan dan pemecahannya. Selanjutnya di kelompok di sistem pendidikan nasional diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta di bawah tanggung jawab Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan menteri lainnya seperti pendidikan agama oleh Menteri Agama, contohnya gitu. Selanjutnya di kelompok 9. Nah, ini dia kelompok yang saya telah mempresentasikan beberapa minggu kemarin. Yang saya dapat dari pendidikan dan pembangunan itu, sumbangan pendidikan terdapat pembangunan terbagi 4 segi. Yang pertama, segi sasaran pendidikan, segi lingkungan pendidikan, segi jenjang pendidikan, lalu yang terakhir itu segi pembinaan kerja atau sektor kehidupan. Mengapa pendidikan perlu dibangun? Nah, pendidikan perlu dibangun agar dapat memenuhi kebutuhan manusia yang cenderung berupaya untuk mendekatkannya diri pada kesempurnaan. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, termasuk sistem pendidikan. Selain berupa pengalaman, manusia juga harus berkembang seiring perubahan zaman.
Oke, secara makro, sistem pendidikan meliputi banyak aspek yang lain bertalian, yaitu aspek, mohon maaf saya agak flu, aspek filosofi dan keilmuan, dan juga aspek yuridis perundang-undangan, aspek struktur, dan aspek kurikulum. Nah, terakhir di kelompok 10, pendidikan teknologi informasi. Pendidikan teknologi informasi adalah pendidikan yang mempelajari tentang apa itu teknologi sistem informasi. Teknologi sistem informasi merupakan teknologi yang dibangun dengan basis utama teknologi komputer. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf atas kurangnya. Saya Haikal Zulkarnain bisa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.